Lanjut, lanjut, lanjut. Eh, ada tuh fase-fase itu di mana kesendirian itu menjadi sesuatu yang lebih interesting ya, more interesting. Jadi kesendirian tuh kadang-kadang itu menjadi lebih menyenangkan daripada ketika kita punya pasangan gitu. Nah, ada beberapa teman Dija itu yang memilih memang untuk sendiri dan tidak mau menjalin hubungan dengan siapapun. Gitu. Tapi di satu sisi lagi ada yang merasa bahwa gairahnya tuh nggak terlampiaskan ketika dia sendiri. Jadi dia mencari beberapa orang untuk apa namanya beberapa orang itu untuk dekat dengan dia gitu. Karena dia merasa bahwa dia butuh itu. Nah, ada teman Dija yang satu lagi itu merasa nggak butuh gitu. Ada fase ya, aku jadi inget lu bilang gitu loh, kalau usia sekian jatuhnya itu ini usia sekian gini. Yang tadi loh, yang Hmm, SS apa tadi? S3, S1, S2, SS. S3 Nah, ya. tuh. Gitu. Nah, menurut kamu gitu. Menurut kamu tuh lebih 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 comfort mana ketika sendiri atau dengan pasangan? Menurut Jawabannya itu kamu ya, simple. versi kamu, Bukan versi gua, versi ini kamu. versinya udah universal nih ya. Kalau orang sudah bukan muak ya istilahnya tuh, udah nggak mau ada pasangan, itu fix udah jelas. Dia itu sudah mengalami yang namanya sakit dalam berhubungan atau dalam percintaan atau dalam sebutlah apa tuh relation ya kalau bisa dibilang tuh. Itu dia sudah mendapatkan luka. Makanya seperti itu. Ah, gua nggak mau lah, nggak Hmm. mau punya something, nggak mau punya hubungan, takutnya hubungannya gini lah gitulah dengan berbagai alasan karena dia sudah mendapatkan luka. Akhirnya dia terpuruk, tapi boleh dikatakan, boleh jujur-jujuran lah. Dia tuh menderita sebetulnya dari segi psikis ya, bahkan sampai ke batinnya itu. Kok bisa ya orang lain punya pasangan, kurang apa loh gua? Dia kan nanya kayak gitu. Hmm. Jadi bullshit lah kalau misal orang nggak butuh kayak gitu. Karena di kehidupan nyata yang namanya relation itu benar-benar maaf bukan hanya dari segi percintaan, bahkan kita beli apapun gitu nggak mungkin kan kita beli contoh nih beli kanvas kayak gitu nggak mungkin nggak ada yang jualnya kan, dan nggak mungkin juga sebangsa jin yang ngasih kanvasnya pasti manusia, artinya keterikatan itu betul-betul selama orang hidup akan dapat keterikatan. Nah, Iya, iya. orang yang sakit atau menderita luka karena Hmm. hubungan itu biasanya hubungannya nggak sehat. Satu, bisa jadi dia Hmm. dimanfaatkan. Dua, dia lebih cenderung berharap kayak gitu kan. Oh, gue berharap kalau nikah seperti ini. Oh, berharap Hmm. punya pasangan seperti ini seperti dia berharap kayak gitu. Sementara itu cuma hope ya. Yang namanya hope itu bisa pudar, bisa terjadi, bisa tidak kayak gitu. Makanya hubungan itu sebetulnya diciptakan. Makanya harus ada rules-nya. Aturannya bagaimana nih? Kayak gitu. Bohong lah kalau misalnya bilang, oh saya nggak butuh, bullshit. Apalagi secara biologis, yang namanya perempuan itu luar biasa. Makanya ada istilah menstruasi kan. Ketika menstruasi emosi meledak-ledak dan lain-lainnya kan. Karena darah di dalam tubuhnya ini benar-benar bergejolak lah kayak gitu. Makanya lihat orang-orang yang Hmm. habis haid itu cenderung lebih lemas, lebih jernih pikirannya ya. Hmm. Seperti itu. Ini gue cerita dikit, mau dipercaya boleh, nggak juga nggak apa-apa. Bahkan di Europe sana, ya Europe, di Eropa sana gitu kan, itu sampai dibahas apa bedanya people and human. Hmm.
Kalau di Indonesia sih bisa Iya. dibilang, apa itu orang, apa itu manusia, gitu kan? Mhm Ketika mhm. berbicara people Mhm. pasti ke orang, ketika berbicara manusia itu berarti ke human-nya. Nah, human ini Mhm. yang jarang orang pahami karena memiliki kebutuhan yang lebih dalam dan lebih intens. Contoh aja, lu kalau nggak Mmm. ada alat gambar lu bakal kayak gimana kayak gitu. Bahkan berapapun harganya dibeli lah, karena sudah jadi hobi, karena sudah jadi kebiasaan, gitu kan? Mmm. Jadi Kak Dija nih sang pelukis, asalnya kan nggak tiba-tiba langsung jadi pelukis kan, artinya belajar dulu, bener nggak? Bener, iya. Ya, di sana terjadilah sebuah habit, kebiasaan. Iya betul. Betul, karena konsisten ya, karena Ya, konsisten. pertanyaannya ketika alat lukisnya tidak ada, ya sebutlah kayak pensilnya kayak gitu. Pertanyaannya, apa Mhm. yang dirasakan? Nggak tenang Ya kan? ya yang jelas nggak tenang dan berusaha untuk memenuhi itu gitu. Berapapun Ini harganya ujung-ujungnya tersalurkan. dikejar kan, yang penting gue bisa ngelukis kayak gitu, walaupun menurut orang lain unfaedah, menurut orang lain ya. Mhm. Menurut orang lain unfaedah karena sudah menjadi habit, habit itu berubah jadi behavior. Yang tadinya Iya, kebiasaan jadi sifat. Makanya di itu jadi passion. Mengarahnya ke eh passion. kalau fashion itu setelah setelah, behavior-nya, kayak gitu. Nah iya, akhirnya mengarahnya ke passion. Ketika orang menjalani hubungan, kalau hubungannya yang tadinya habit-nya nggak jelas kayak gitu kan, cuman ada something-nya, terus tidak ada rules-nya, kayak gitu. Karena sering terulang, akhirnya menjadi behavior, menjadi sifat. Ujung-ujungnya vonis. Vonisnya seperti apa? Semua laki-laki sama. Itu gara-gara apa? Gara-gara behavior-nya dia, bukan gara-gara habit. Hmm, gitu. Silakan dibantah. Makanya tadi dibagi ya. Apa sih yang dimaksud dengan people? Apa yang dimaksud dengan human? Human, Kayak gitu. iya. Terus menurut kamu sendiri perbedaannya apa? People dan human? Kalau orang itu masuk ke bentuk wujud, Ya, oke. Manusia, orang, people. orang. Orang-orang artinya banyak wujud-wujud kayak gitu kan yang terlihat nampak Ya, ya, secara visual. ya, tetapi human itu innernya Secara visual. kayak gitu yang ada di dalamnya. Innernya. Oke. Makanya Bang Oke, oke, oke. Syam Basrijal itu membuat buku restorasi jiwa gitu kan. Hmm. Nah, padahal di luar sana sudah banyak beredar buku-buku sebelum restorasi jiwa, yaitu tentang pengembangan jiwa, metode pengembangan jiwa kayak gitu. Bahkan bisa dibilang ya founding father kita yang membuat lagu Wajib ya, yaitu Bapak Wage Rudolf Supratman. Dia itu orang yang paham tentang humanity, tentang kemanusiaan. Makanya di dalam lagunya itu sebelum bangunlah badannya, kalimat di awalnya itu adalah Bang. bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kayak gitu. Jadi jiwa dulu. Ketika jiwanya kuat, kemungkinan besar bahkan hampir 90% badannya sehat. Jadi jiwa dulu yang harus sehat. Apa bukti yang merujuk ke sana? Ingat, banyak orang cacat kan di Indonesia atau di dunia kayak gitu. Ada yang tidak memiliki tangan, ada yang tidak memiliki kaki, bahkan ada yang buta, ada yang tuli, ada yang gagu kayak gitu kan, ada yang bisu. Kenapa mereka semua bisa bertahan hidup sampai detik sekarang? Karena jiwanya yang kuat. Begitu, Kak.
Ketika jiwanya sehat dalam bentuk kondisi fisik apapun, dia akan sehat. Tapi lihat, ada yang sempurna dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Tetapi jiwanya tidak sehat. Dia kepikiran hutang, dia kepikiran beban, dia kepikiran bentuk-bentuk imajiner ya. Kalau aku bilang bentuk imajiner ya, disakit kan, gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya terpuruk, tidak bisa bangkit dari kasur, diurus sama orang lain karena jiwanya yang tidak sehat. Begitu. Ketika orang bisa menjaga pikiran, bisa menjaga kolbunya sendiri, dia akan tahu kapan dia sakit, dia akan tahu kapan dia akan merasa terpuruk, kayak gitu. Dan ini menjawab ke kondisi Kak Dija sekarang. Wes, kok bisa Dija? Maksudnya gimana tuh? Ya, kalau Kak Dija nggak ngelukis udah Kenapa kok bisa ke gini. Jadi secara emosional ada satu kebutuhan yang orang lain pada umumnya miliki, Kak Dija belum. Kalau Kak Dija nggak ngelukis, nggak tahu tuh ngapain. Oh iya, Kayak gitu. ya. Mau dibantah nggak? Enggak. Emang iya, kadang gitu. Sehingga aku berusaha untuk mencari another option. That's I wanna do that. Second choice-nya kan ke ngegambar atau ke ngelukis itu kan? Sebetulnya gini ya, awalnya dulu karena DJ itu mungkin aku ada di titik I don't want to do anymore gitu. Aku tuh ada di bisa dikatakan tuh sudah sangat bosan dan sangat nggak mau lagi gitu ya. Karena dulu itu aku berpikirnya begini. Bentar, paket datang. Ada paket datang. Ini kalau konsultasi kejiwaan udah ditabok sama Lanjut. dokternya. Enggak apa-apa lah. Ya ada paket gimana? Orangnya sudah panggil-panggil. Jadi kalau di jatuh gini, dulu ya, aku di umur sekitar umur 13 tahun, Dija tuh sudah jalanin bisnis di kayak aksesoris ya, seperti gantung kunci atau gantung HP atau apalagi ya, Gantung hati kayak gitu kan. gelang-gelang, Oh, gelang-gelang. gitu. Kayak gelang-gelang gini, tapi yang dari manik-manik gitu. Itu Dija di umur 13 tahun, itu aku sudah income yang gue dapet ya bersih sudah dengan semuanya itu 8 juta per bulan. Itu menurut Dija pada saat itu. Kalau misalnya itu dinominalkan Indo lah. Dan menurut Dija pada saat aku punya duit segitu tuh aku bisa mengcover kebutuhanku sendiri. Iya. Dan itu menurut Dija pada saat usia itu sudah sangat, aku udah ngerasa bahwa gue mampu gitu. Nah, setelah itu di usia 18 tahun aku bersama kelima temanku. Ini sahabat
5 orang nih kami bersahabat ya, dan kami punya punya passion sendiri-sendiri. Mungkin jadi sudah punya skill lah, punya skill sendiri-sendiri. Dan kelima itu kami bikin usaha di garment. Jadi dulu itu misalnya gini, ada satu model, oh ini kok cantik ya, cantik-cantik lah, kita belilah. Kita beli, terus kemudian kita bikin ininya, kita kita ini kayak begini nih, kayak begini bagus ini gini-gini modelnya kita kita ambil dari situ, kemudian diimprove sedikit-sedikit agak berbeda. Nah, kita bikin uh, diproduksi dalam banyak gitu, produksi banyak. Nah, dan itu berlangsung hampir 13 tahun. Dari umur 18. Coba bayangkan betapa itu sangat membosankan buat Dija. Ya, jadi itu bosan sekali, Dija sudah bosan karena udah sampai hampir, jadi karena aku kebosanan, aku mencoba untuk raih lagi bisnis lain di kuliner. Bisnis lain di kuliner itu kita bikin kayak Dunkin Donut kayak seperti itu, kayak apa namanya, breads of Ya, croissant, something F&B like that aja ya, lah ya. croissant, terus puff pastry itu sampai pesanan banyak dan nggak bisa. Nah, kita udah jenuh sekali gitu loh. Udah 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 kita udah jadi kalau misalnya aku sekarang menemukan melukis itu sepertinya aku menemukan dunia baru. Yang Eh, aku bisa move on dari boring itu gitu loh. itu Bosan menunjukkan sekali. ya, itu menunjukkan bahwa ternyata kehidupan itu tidak bisa dijalankan dengan ya sebutlah satu gambaran ya atau satu warna. Bener gak? Betul, Nah, ya. Dan aku harusnya mencoba untuk harusnya nih mencari sesuatu yang Khadijah, beda. mohon maaf nih ya. Harusnya pada saat Hmm. itu, harusnya sebutlah 20 tahun yang lalu. Jangan 20 tahun lah, minimal 15 tahun yang lalu tuh. Harusnya Kak Dija ini memberikan warna kepada orang lain. Kenapa? Karena dari orang lain lah akan ada warna baru untuk kita. Kayak gitu. Paham nggak? Ya, Aku pernah ya mungkin aku apa terlalu egois ya Dijaya. nggak bisa dibilang egois juga. Bukan masalah egois, bukan. Lebih cenderungnya nih kayak gini. Kak Dija ini belum menemukan satu titik atau satu momentum yang memutarbalikkan semua keadaan menuju satu arah kayak gitu. Hmm, hmm, Jadi kalau kita gambar gambar gambarannya aja ya. Endingnya gambarnya atau lukisan Khadijah kemana? hmm, Anggap aja ke pameran atau ke galeri ya. Endingnya ke sana kan? Anggap aja ke sana. hmm, Pertanyaannya, si kanvasnya berasal dari mana? Nggak mungkin kan dari satu toko, biasanya ada dari beberapa toko. Terus si pensilnya dari mana? Terus alat penghapus tadi yang mesin tadi yang untuk memuntihin tuh itu dari mana? Itu biasanya berbeda-beda tempat. Dan mereka ini atau benda-benda tersebut berakhir dalam satu lukisan hmm. yang ada di galeri kayak gitu. Artinya dari beberapa kejadian orang lain yang kita ikuti gitu kan, akan ada di satu gambaran kehidupan kita dan endingnya akan kemana? Kalau sudah tahu seperti itu, Khadijah pasti ya dapat Hmm. momentum lah. Kayak gitu Kak. Dikarenakan Khadijahnya tidak secara spesifik menggali potensi orang lain, bukan menggali potensi diri ya, menggali potensi orang lain, akhirnya potensi Khadijah jadi dominan. Setelah dominan tersebut, melirik orang yang di bawah dia, Hmm. melirik potensi orang yang Terus? di bawah kita ini, ya, itu kita tuh kayak maaf ya, di sana baru keluar yang namanya ego. Ah, dia segitu. Gua udah pernah ini loh, gua pernah itu loh. Ah, apa nih? Ada sifat yang kayak gitu tuh yang keluar. Ngerasa nggak? Jadi ketika Hmm. ketika orang lain secara pemikiran ya, secara tindakan perilaku di bawah kita
kita nih kayak yang ngecek gitu kan, "Ah, cuman Mhm. segitu," kayak gitu. Nah itu dampaknya, barulah di sana Malah disebut kita yang ego. diejek, Oh enggak, malah aku kita yang berani berani diejek. bertaruh ketika contoh aja ya, ada di TikTok nih, misal nih kita ambil TikTok-nya, amit-amit maaf ya buat semuanya yang ada di sini. Tadinya yang basic-nya, born di apa namanya tuh, di Singapura kayak gitu kan, terus ngelihat orang Mhm, ngobrolin masalah Singapura kayak gitu. Pertanyaannya nih, tadinya bakal kayak gimana? mhm. Gua aja yang leher di sana biasa-biasa aja, kayak gitu kan? Jadi ada sifat, "Eh, kenapa ketawa?" Gila. Iya emang gitu. Lah itu, Di sana biasa-biasa aja. itu tuh. Orang semuanya pada misalnya gini ya, orang semua pada, "Kita ke Singapura nih, keren oh gini-gini." Ke Ah, Marina Bay gitu kan. Oh, iya, aku gini, "Hah? Aku aja malah nggak mau keluar." itu tuh kan, Aku di baru aja aku di sana disebutin, dia malah nggak mau ketawa kan. keluar, aku nggak mau kemana-mana. Aduh. Orang lain itu mendapatkan, sesuatu yang istimewa loh ke sana tuh, "Oh gua loh ke luar negeri, oh gua loh foto-foto di Patung Singa, gua jalan-jalan loh di," ya sebutlah, di daerah apa namanya itu, Elizabeth Street gitu kan, itu, Iya, perkantoran kayak gitu kan. mhm, Terus iya. ke Marina Bay kayak gitu, ya sebutlah ikut judi di atas gitu kan. Oh, luar biasa berbicaranya tuh kayak yang nemuin surga kayak gitu, sementara Khadijah aja sendiri di sana, "Gua aja yang dari sana biasa-biasa aja, lu kok heboh bener," gitu kan. Kenapa ketawa, Kak? Makanya tuh dia tuh sering diginiin sama orang. Gue heran ya, orang tuh semua orang tuh pada berlomba-lomba pengen ke sana gitu ya, pengen ke Mhm. sana. Pengen menikmati gimana indahnya Singapura gitu Padahal ya. panas di sana Tapi tuh kan, DJ-nya malah pergi sini. Hah? padahal panas di DJ-nya Singapura malah tuh kan, pergi sini memilih kota Malang yang kecil. karena sejuk, bener nggak? Iya iya ya, bukan lebih enggak kalau di Singapura itu berangin. Tapi panas, Kak, Jadi cuacanya. udaranya tuh berangin. Betul. Panas, sedikit berangin gitu. Biasanya gitu. Telepon. Entar dulu. Kayak gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu, kenapa? Karena gue sendiri ya, mohon maaf ya sebutlah nggak apa-apa lah, sombong lah kayak gitu. Awal gua ke Singapura aja itu sesuatu yang luar biasa gitu kan. Oh gini loh, gini gini. Tapi ketika ada kerjaan yang harus gua datengin ke sana kayak gitu kan, makanya gua sebutin tadi nama tempat apa jalannya. Bosen Kak, seriusan malah orang-orang yang baru datang tuh kayak yang nemu harta karun lah gitu kan. Aduh, Mau dibantah jadi nggak? understatement. Enggak. Emang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu kan? Bener gak? Hmm. Gua aja dulu ya ke Singapura itu sesuatu hal yang mewah Kak. Oh gini loh, oh ini loh di Patung Singa nih seperti ini. Kita kayak orang gila gitu mangap-mangap gitu kan. Difoto dicari angle yang paling bagus gitu buat difoto. Terus jalan-jalan ke beberapa tempat sampai ke Kampung Bugis lah ya sebutlah ke beberapa daerah Iya. di sana gitu kan. Suatu hal yang mewah dulu. Mm-mm. Tetapi karena kita ada di sebutlah satu apa namanya tuh lingkungan kerja yang mengharuskan kita pergi ke sana. Dan itu bukan sekali 2 kali ya, bisa dibilang sebulan bisa sampai 3 kali. Ujung-ujungnya kita bosen Kak, ke sana tuh Kak. Kadang-kadang suka nyuruh, dulu sampai nyuruh gini, "Lu aja lah yang berangkat, gue males." Sampai bisa bilang kayak gitu Kak. Sementara yang ditunjuk itu, "Oh alhamdulillah Bapak, makasih banget," ini. Padahal itu posisinya kerja ya, "Makasih banget," kayak gitu. Mereka yang ditunjuk tuh seneng kayak gitu kan. Dalam pikiran gue, "Lu Karena seneng?" nggak belum Ya karena pernah belum gitu pernah, kan. kayak gitu. Ya kan akhirnya kan kebuka semuanya gitu Nggak kan. belum pernah.
nggak bisa dibantah lah itu sama Khadijah. Karena gua ngalamin, Kak. Iya, benar, ngalamin. Gua Dan aku rasa itu gini ya, apalagi gini ya, misalnya kayak gini aja ya, orang di Singapura itu sudah terbiasa hidup di apartemen. Jadi kalau kita tinggal di apartemen yang ukurannya tuh cuman mungkin bisa cukup untuk 2 kamar, ruang ya tamu, hitunglah 6 dapur kali ya, 6 tiga aja. kamar lah, tiga 6 kamar. kali 6 Mm-mm. atau 6 kali Itu 9. ya, itu rasanya kan udah oke banget gitu kita tinggal di apartemen, kita go down, tinggal nyebrang sebentar udah market ya, udah mall, udah segala macam ada di situ, McD segala macam ya. Itu merasa kita udah wah hidupnya udah oke gitu ya. Nah, sedangkan sedangkan itu kan buat kami udah biasa gitu ya. Tapi kalau di sini kan kalau kita tinggal di apartemen itu sesuatu yang sangat-sangat apa ya? Eksklusif lah ya. Untuk ya eksklusif gitu ya Hmm. kita tinggalin. Sedangkan sedangkan aku tuh malah menikmati ketika aku pergi ke desa gitu ya Eh, dengan suasananya yang mau tahu Kak komentar gua tentang hal apa itu Kak? Di apa awal-awal 2011-an sampai 2014 itu kan booming-boomingnya ya sebutlah apartemen lah kalau di sini orang bilang tuh kan. iya. Itu menjadi hal yang mewah luar biasa. Wah, tinggal di tempat yang sebutlah tinggi, privat kayak gitu kan. Luar biasa. Akhirnya Iya. menemukan titik jenuh tuh kayak gini, pulang malam. Kebayang nggak dari basement naik lift malam-malam nggak ada temen dan itu yang gua rasa horor terus tuh di tahun terakhir tuh. Terus eh, Iya. pikiran gue ini terbukanya gara-gara kayak gini. Nyari sayur mayur susah, Man. Terus kalau mau masak, dulu kan belum ada Gojek, GoFood kayak gitu kan. Iya. Sekarang enak. Sampai gue bilang kayak gini, gue di apartemen kagak bisa ngebon gitu kan. Mau apa-apa jauh, harus ke bawah dulu. Bahkan kadang-kadang ditanya sama security gitu. Bapak kan security tuh nggak terlalu kenal sama orang-orang yang di dalamnya kan. Sering ditanya lain-lainnya. Akhirnya menemukan satu titik jenuh. Oh gini ya. Dah dari sana udah pindah lah. Kayak gitu. Jadi untuk hal-hal yang luar biasa istimewa yang orang-orang sekarang bangga-banggakan itu udah terlewati Kak. Bahkan ya, Iya. dulu tuh perawatan, maaf nih ya, lu kan lihat tuh foto gue yang backgroundnya merah, bener kan? Iya. Nah, posisi gue perawatan sampai seperti itunya Kak. Wah, datang ke sana Nah, tuh tuh. bersih kayak gini kayak gitunya. Tapi dipikir-pikir, kok gue kayak orang gila, bencong bukan gue ya. Dandan beli kosmetik sama yang lain-lainnya ngapain coba kan? Akhirnya nemu titik jenuh juga. Nah, beralih ya Hmm. kebetulan sempet down, sempet jatuh gitu kan, sempet turun. Akhirnya menemukan, oh gini loh hidup yang enak, oh gini loh yang hidup nyaman. Yang dimana tiap hari gua ketemu, Hmm. tegur sapa sama banyak orang. Di kondisi, mohon maaf gitu, posisi si apa namanya tuh tempat tinggalnya yang luar biasa sejuk, dimana hiruk pikuk masyarakat di sana terjadi. Gua nemuin yang namanya kenyamanan yang hakiki. Buat beribadah gua nyaman, buat menjalani kehidupan gua nyaman, buat usaha gua juga nyaman, kayak gitu. Hmm. Jadi udah nemuin titik jenuh harusnya, kata orang tua gua. Kamu tuh harusnya nemuin titik jenuh tuh di umur 40. Ternyata yang gua temuin itu berada di titik ya, umur 30 kayak gitu. Dengan kondisi waktu itu anak umur sudah 7 tahun. 7 tahun berbeda tuh apa di umur 4 tahun. Hmm. Nah, tuh. Nah, karena DJ tuh sudah menemukan titik jenuh itu dalam berbisnis. Kayak dulu tuh ambisi banget gitu. Oh, gue mau apa? Ini rekening gue udah harus sekian nih. Nah, gitu. Harusnya gini nih, gitu. Harusnya gue udah punya usaha Berarti ini itu gitu. sempat tembus 4 digit ya? Kenapa? Sempat tembus 4 digit. 4 digit? Ya, Apa sih?
Kalau Oh iya, satu digit kan 1 juta sampai 10, 2 digit ya. Oh, puluhan gitu kan. oh, nggak sampai lah, nggak sampai. Hanya 3 digit aja. Ratusan berarti. Tapi itu udah sekitar, ya kalau pernah sih, kalau 4 digit itu pernah Nah, sih iya gitu. makanya kan gue bilang berarti lu kalau Tapi udah nemuin titik hampir di bawah itu. kalau nemuin titik itu berarti sempet ya namanya. Berarti pernah kan di sananya sampai 4 digit kayak gitu kan? Iya, iyalah, iyalah gitu. Lu Dulu tuh malah punya punya mimpi tuh pengen jalan-jalan keliling gitu ya. Terus kemudian apa namanya? Aku bukan bukan aku karena apa? Aku bukan orang yang konsumtif. Maksudnya gini, aku punya tas cuman satu doang yang bagus. Tapi aku tidak harus memiliki satu lemari punya tas bagus semua. No, tidak begitu aku. Aku cuma satu cukup, satu itu aja. Bahkan aku kalau dibilang aku terlalu sederhana sekali, terlalu sederhana. Aku suka pakai cuman pakai celana jeans, kaos, kemeja. Udah itu aja. Jadi aku bukan yang pergi tiap harus pergi mall belanja-belanja. Oh, itu malah dia nggak suka. Kayak begitu itu nggak suka. Bukan not my passion. Aku bukan orang yang begitu. Terus habis itu kalau misalnya apa namanya eh, belanja-belanja itu aku juga tidak tidak terlalu suka yang mau mahal-mahal atau branded gitu ya. Tas punya lah satu, tapi itu pun cukup satu itu gitu. Mungkin dalam 5 tahun aku beli tas cuma sekali gitu. Jadi aku tuh nggak bukan ini. Aku lebih cenderung ke save money sih. good good. Tapi sekarang ini aku ada di titik yang no, aku nggak suka, aku suka hal yang sederhana saja. Bahkan aku tuh suka kadang-kadang itu jalan-jalan sama temanku tuh cuman sekedar beli bakso pinggir jalan gitu. Bayangin, Dan sampai itulah sebegitunya. kenikmatan yang luar biasa. Bener nggak? Betul Nggak itu. bakalan ditemuin di Betul, apartemen karena betul nggak ada sekali. tukang bakso naik ke apartemen. Gak ada. Beneran sumpah gak ada. Ya, Gak ada. Arah ke sana tuh gak ada. Terus gini ya, DJ tuh excited banget ketika pertama kali datang ke Indo. Aku tinggal tinggal rumah saja itu semua pada lewat itu excited banget. Dan itu nggak pernah DJ. udah Wow, pernah wow. nemuin kan di sana? Iya, Enggak. nggak ada. Cuman Garagoni doang. Lewat berkali-kali. Garagoni. Berkali-kali. Lebih bersyukur aja Kak, karena tidak semua orang bisa ada di posisi kayak kita Kak. Oh benar, benar, Karena benar itu. Pareto people itu, Kakak pernah dengar kan Pareto? Ya ya. Ya, sebutlah siklus Aku atau aku teori kayak gitu kan, yang 80/20. Ya, bersyukurlah kita sudah bisa menginjak ke Pareto kayak gitu. aku sudah ngerasa bahwa oh ya ternyata itu cukup itu untuk menjadi cukup ya, untuk menjadi cukup itu Ya, enough. ya itu sebetulnya orang itu harus benar-benar matang di situ sehingga dia ngerasa bahwa oh gue sudah cukup seperti ini, itu sudah cukup. Aku Tahu nggak ingin tahu kapan lebih untuk atau berhenti lah istilahnya itu ya. ya tahu kapan tuh berhenti dan mungkin ya mungkin mungkin eh, ambisi itu beberapa tahun yang lalu iya sih gitu ya, aku pengen ini pengen, tapi untuk sekarang no, aku sudah tidak punya ambisi ke sana. Yang aku rasakan tuh sekarang tuh gini, eh, aku ingin jiwaku ini apa ya, ingin Terbebaskan dari belenggu-belenggu yang nggak jelas, benar kan? Udah tahu maksudnya tahu ke sana. aja lu. Kan gue bilang kayak gini, apa yang lu rasain gue pernah kayak gitu. Aku tuh udah nggak mau lagi di doktrin harus begini harus begitu tuh nggak mau gitu. Biarkan aku tuh apa ya, aku menemukan bahagiaku sendiri gitu, walaupun itu bahagia aku tuh cuman Oh, cuman sederhana, tapi biarkan aku tuh gitu. terus ada Tapi susah kan sifat menemukan jahatnya tuh bahagianya gini tuh gini. susah. Kayak, ini mohon maaf nih, ini sifat jahat lu nih ya kadang-kadang.
Iya di depan tetapi tidak di belakang. Contoh kayak gini nih ya, "Khadijah ini harusnya seperti ini, seperti" jadi seolah-olah si orang tersebut ngarahin kayak gini, dalam hati, lu belum tahu aja gua kayak gimana." Ada kayak gitu, Kak. Dan itu yang terjadi sekarang-sekarang ya. Aduh. Hmm. Karena gue nyimak nih dari beberapa pembahasan lu dengan orang-orang ketika gua lewat kayak gitu kan. Berbicaranya tuh, iya gini-gini." Tapi nada bicaranya itu kayak yang ngece gitu kan, kayak kayak gitu. Kurang ajar. Jawab jujur, bener kagak? Ya, Ah, aduh. jadi kalau ada orang yang ngarahin, "Mbak itu harusnya seperti ini, harusnya gini gini, kan saya dulu tuh seperti" jadi ngebandingin dirinya tuh seolah-olah lebih hebat dari lu lah kayak gitu kan. Padahal dalam hati lu, "Ya, iya iya," dalam hatinya mah, lu, gitu kan. Itu jahatnya lu tuh kayak gitu, bisa pura-pura baik di depan orang jahat kayak gitu. Kok Dan kalau enggak. kalau arahnya ke Aduh, jangan gitu dong. itu Nanti fakta ketahuan semua. geblek. Kan gue bilang, posisi lu gue pernah ngalamin kayak gitu. Aduh. Kayak gitu tuh kebanyakannya. Tapi ya Ya Allah. lebih baik kita jadi sederhana, biarkan mereka, berbahagia di dalam apa ya, putaran kehidupannya yang sekarang, kayak gitu kan. Jadi jangan apa, merenggut kebahagiaan mereka itu dengan Mm. apa namanya itu, sepihak. Oh iya, mungkin karena kan dia belum tentu ngalamin juga kan. Itu yang gua bukan Justru tuh perhatiin ya. sebetulnya tuh yang aku lakuin sekarang itu mungkin mungkin ini ya. Aku tuh sekarang kan aku udah ketemu tuh passionku ternyata di sini gitu. Karena aku bahagia banget gitu ya. Kata mungkin nanti aku akan ada di titik jenuh lagi, tapi untuk saat ini aku sangat bahagia Enggak gitu. bakalan, karena sudah menemukan beberapa kali titik jenuh. Kan tadi udah diceritain, dari umur sekian, bahkan bikin Iya, anu, iya. kayak gitu. Kecuali lu Mm-mm. panjang umur ya, who knows kayak gitu kan. Kurang ajarnya, Masya Allah. La ilaha illallah, bener kan? Iya, iya, iya. Gitu kan. Oh terus gue juga ngobrol kan waktu di room gua tuh, di koma gua, "Kenapa sih lu tahu sampai, bulannya gitu, kejadiannya?" Kayak gitu. Gue bukan termasuk orang pintar, tetapi memori gua insya Allah panjang kayak gitu. Jadi dari sana gua tahu nih, kelebihan gua tuh cuman satu, memori gua panjang. Nah itu dijadiin apa, patokan gua untuk menjungkir balikan kehidupan gua kayak gitu, harus seperti apa bagaimananya. Gitu, Kak. Oke. Disebut pinter kagak, kalau disebut cerdas ya nggak tahu lah ya kategorinya kayak gimana. Cuman Hmm. gua memanfaatkan memori gua nih untuk menyusun, kayak gitu. Jadi semua itu harus ada sebab, akibat, dan dampak. Sebabnya gua susun dulu, nah nanti akibatnya gua lihat, dampaknya seperti apa nanti dianalisa, kayak gitu. Dan itu yang gua lakuin sejak 2009, dari 2007 sih sebetulnya, 2007 setelah lulus sekolah, 2009 gua baru tahu, oh gua cuman gini, apa nih yang harus gua lakukan, kayak gitu. Dan alhamdulillah, gua bisa bercerita tentang ya sebutlah Singapura kayak gitu, atau Singaparna yang tadi diceritain. Singaparna gitu. Iya. Oh gue kuliah di Aussie loh, di Aussie tuh gini 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 gini, oh, Hmm. Sydney itu seperti ini, Canberra itu seperti ini. Nanti di sebelahnya lagi itu ada yang namanya, ya sebutlah ke arah, New Zealand-nya seperti apa. Bahkan di kehidupan ya sebutlah di pulau, ya bukan pulau, di New Zealand itu lebih banyak sapi daripada manusia kan. Dia cerita tentang New Zealand kayak gimananya, aduh, oh gitu ya?
Kan gue bingung nggak ngejawab, gua pernah ke sana, terus gua pernah ada di satu titik usaha, ya sebut karena impor daging Indonesia kan kebanyakan dari New Zealand juga kan, kayak gitu. Mau bercerita tentang New Zealand tuh gue bingung kayak gitu, ke dia yang sedang apa, menceritakan dengan effort yang luar biasa. Iya, kayak gitu. Oh gitu ya? Gitu Ya kan. udah diiyain aja. Thailand, Hanoi, Bangkok kayak gitu, Pattaya lah, terus Vietcong, terus di jalan apa tuh yang apa di Vietnam tuh ada salah satu jalan yang ngejual senjata-senjata zaman dulu tuh, zaman perang dulu. Terus ada beberapa museum juga kayak gitu kan. Bahkan di Vietnam itu cenderung lalu lintas itu luar biasa kayak gitu, tapi nggak ada yang tabrakan. Padahal nggak ada lampu apa, lampu ya traffic light ya kayak gitu kan. Jadi orang bercerita tentang itu gue mikirnya kayak gini, dijawab takut sakit hati, nggak dijawab guanya enek, kan gitu ya, bener kan? Mau bilang lu salah cerita takutnya gimana? Di Jepang daerah dingin di mana saja kayak gitu kan. Pedesaan kayak di Hokkaido kayak gimana, perkotaan Tokyo seperti apa kayak gitu. Orang banyak bercerita yang luar biasa kayak gitu. Aduh, kok gini ya? Begini ya. Dari Amsterdam ke laut, padahal dekat laut tapi suasananya dingin kayak gitu kan. Ada museumnya juga, ada kampusnya juga. Bahkan kampus itu berdiri Kerajaan Majapahit baru nongol kayak gitu kan, bercerita tentang sejarah, riwayat dan lain-lainnya. Orang banyak bercerita A, B sampai Z-nya. Dan posisi yang diceritainnya itu yang pernah gua datengin. Jadi ada banyak gini ya. Lu kenapa ketawa? Aku jadi inget gue. Kan gua lagi Aduh ya nyeritain lu Allah. versi gua kayak gitu kan. Lagi ini lagi nyeritain lu tapi versi gua kayak gitu loh. Tapi aku cenderung aku kenapa ya? Aku malah cenderung gue pura-pura nggak tahu gitu. Karena kan tadi dibilang gitu, kalau kita ngomong takutnya mereka sakit hati, kita masih bisa jaga perasaan kayak gitu. Sementara orang yang ngomong kayak gitu dia berperasaannya dengan tendensius, "Oh, gue bangga lo pernah ke sana," kayak gitu. Seolah-olah gitu ke kitanya gitu kan. Iya, jadi aku diem, aku malah 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 lebih cenderung suka diem gitu. Kalau mereka bukan karena nggak menghargai ya, bukan karena nggak menghargai, tapi cenderung oh iya gitu. Karena Ya gini di gini gue bisa iyain. jawab. Karena ada beberapa di ceritanya dia yang dilebih-lebihkan karena tidak sesuai dengan faktanya. Udah itu aja yang bikin lo diem. Dan kadang-kadang tuh juga gini, males gitu. Males ngebicarain yang misalnya gimana ya gitu. Jadi aku suka yang oh iya 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 oh iya bener bener gitu aja. Dalam hatinya lu gitu kan. Iya udah gitu. Oh iya. Nggak perlu orang lain tahu Udah. tentang kehidupan kita. Yang penting kita tahu kehidupan orang lain seperti apa. Udah simpel kayak gitu. Iya, begitu. Halo Kak Aca. Waalaikumsalam. Welcome Kak Aca. Waalaikumsalam. Nih Kak Aca. Ini ada temen gue. Koko. Itu kan Koko penjara rasa cerewet. itu yang waktu aku hajatan di Cianjur itu loh. Oh ya? Berarti udah kenal. Yang Udah kenal lo ya. yang orang Medan itu bukan sih? Betul. Berarti kan memori gue panjang. Iya ya. Oh kenapa kaca? Oh ya. Oke. Iya iya iya. Dia orang Medan. Kak Aca orang Medan. Dia salah satu apa ya sastra orang-orang sastra yang hebat Yang suka gitu. Cara baca-baca bacanya, puisi, cara baca-baca ini persoalan. kan. Iya iya. Jadi Ya sama kayak Dija. kalau Dija kenalnya juga karena di seni. waktu itu tuh dua orang waktu itu tuh sama si Kopi sama siapa lagi tuh gitu. Kerja kan kalau memori gua panjang.
Mm-mm. Panjang banget loh. Siapa ya? Waduh. Terulang lagi. Astagfirullahaladzim. Nasib lu ya Allah. Nggak boleh, nggak boleh. Sabar, sabar, Gua sabar. Tenang, tenang. Tenang, tenang, kalau tenang. ngobrol sama lu lebih dari sabar, Bu. Udah ngelus-ngelus dada gua kalau ngobrol sama lu tuh. Aduh, ya Allah. Padahal Susu. sebetulnya gue Oh, orang ayo Susu. Itu menyenangkan. si Susu tuh orang ini, orang Myanmar tuh. Susu. Mana? Itu. Susu. Iya. Ah, udah nggak ada lagi dianya. Bentar, bentar. Udah nggak ada, nggak ada, udah nggak ada orangnya. Nggak ada Iya, dia. udah nggak ada. Dia orang Myanmar dan ketemu gua di sana tuh waktu dia masih ya kalau di kita masih SD lah ya. Heeh. Masih SD, sekarang dia jadi TikToker kayak gitu. Uncle katanya ke gua tuh kan Wow. nge-DM, "Anjing uncle," gua bilang, "Siapa nih ya?" Uncle nggak tuh? Uncle tuh. Tuh, orang Myanmar masih bisa inget ke gua kayak gitu, padahal ketemu cuman beberapa kali ya di 1 minggu tuh ya, karena gua nginep di rumah pamannya kan. Itu Oh. kejadiannya beberapa tahun yang lalu. "Remember me uncle." Dalam hati, "Siapa elu?" Gua bilang kan. Cakep lagi anaknya. Tahu kayak gitu gua tandain dari kecil. Eh, C, Cece, mana Cece nih? Gak ada. Nih, kelakuan suami lo nih. Sehat-sehat, Mbak penjara rasa ya. Begitu. Nah itulah, lika-liku kehidupan yang gua alamin, ya mungkin sedikit banyaknya apa yang Kak Dija alami gua juga ngalamin walaupun dari segi nggak enak ngomongnya, dari segi umur lebih tuaan lu kayak gitu ya. Harusnya yang lebih banyak pengalaman tuh lu bukan gua kayak gitu kan, tapi ya ada beberapa Aduh. kebiasaan yang mungkin sama lah. Kita tuh cukup tahu diri kita seperti apa, nggak usah tahu orang lain kayak gimana, biar nggak banyak beban pikiran ke kitanya, bener nggak? Iya. Begitu Kak Dija. Kak Dija kok, mau jujur-jujuran lah, Tapi bang, izin boleh nggak? Kalau gua upload ke hmm, YouTube atau gua buatin VT di sini nggak apa-apa? boleh, Alhamdulillah, entar gua matiin dulu. boleh.